Dilanjutkan atau cukup sekian? Lanjutkan. Lanjutkan. Nah, suwun nggih. Lenggah sim permono, lenggah sim permono. Ayo lenggah sim permono. Ayo lenggah kabeh. Lenggah. Lenggah. Ora jegan. Nggih. Hormati sampemu. Nggih. Pandhe karo sampemu. Siap sedaya nggih? Nek rame langkung saya kok tak mantuk mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ajaba alaina bi tarbiyatil aulad. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sajad Sayyidina Muhammadin Syafil ummati yawmat tanad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad amma ba'd. Kepada beliau Ibu Dr. Anda Hajah Siti Istiqomah selaku Kepala Madrasah Samjon yang saya hormati, kepada keluarga besar Mbah Kiai Imam Turmudi yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru, karyawan-karyawati MTS Samjon yang saya hormati, serta para siswa semuanya yang dimuliakan oleh Allah, dicintai Allah, rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang penuh barokah ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma. Rahmat salam juga diaturkan kepada panutan kita, kekasih kita, Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan umatnya yang beriman. Pada kesempatan ini saya juga tidak lupa mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, terutama kepada keluarga besar MTS Sarjono, terlebih pada Ibu Kepala Madrasah Sarjono, Bapak Ibu Dewan Guru, karyawan-karyawati, adalah poro santriwan santriwati sedoyo, oke? Eso paling sih pangapunten. Eso mboten? Alhamdulillahirabbil alamin. Atas kebaikan para sedoyo sampun maringi sepapunten manten pribadi kawula, mugi-mugi ingkang katen Allah Subhanahu wa taala paring ridho barokah ampunan dhateng kita sedoyo. Allahumma amin. Lan pintu barokah, pintu rahmatipun Allah, swaridhanipun Allah dibuka untuk kita sedaya. Allahumma amin. Dan semoga kita semuanya termasuk turunan hamba-hamba Allah yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bejo mulya donyane lan akhirate. Amin. Allahumma amin. Di sini masih menghentikan kamu. Baca menghentikan betul. Oke, seru nggih? Enggak. Berkipas enggak apa-apa, nggih? Tapi sehat. Sampai kemauan kita sami nindakaken siang Ramadan, puasa bulan Ramadan. Itu suatu kewajiban bagi kita umat Islam. Wajib napa sunat? Sunat napa wajib? Wajib. Pengertian wajib pripun? Tapi kemutan boten. Lajeng Pak Wahid. Yusabu ala fa'ilihi wa yunaqabu ala tarikihi. Wajib itu adalah yusabu ala fa'ilihi, diberi pahala bagi yang melaksanakannya, wa yunaqabu ala tarikihi, disiksa
oleh Allah bagi yang meninggalkannya. Berikut wajib niku yusabu ala fa'ilihi. Ayo yusabu, ayo ala fa'ilihi wa yunaqabu ala tarikihi. Diberi pahala bagi yang melaksanakannya dan diberi siksa oleh Allah bagi yang meninggalkannya. Semoga kita sukses lulus, Allahumma. Tapi tidak menutup kemungkinan, ya. Tidak menutup kemungkinan ada satu dua yang halangan, ya. Yang ada mundur syar'i atau mungkin bahkan sengaja tidak puasa. Coba ada yang anak putra ini, terutama anak putra yang lulus 1 bulan suntuk puasa, ngacung. Nah, cukup. Cukup. Ada yang sempat sengaja tanpa ada mundur, bukan sebagai musafir, juga tidak sakit parah, tapi sengaja sadar entah 1, 2, 3 hari tidak puasa, ngacung. Kita sebagai umat Islam wajib puasa Ramadan, wajib mengindahkan begitu tinggi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali-kali ditinggal walaupun 1 hari. Bagaimana? Walaupun 1 hari. Nek sengaja, coba anak-anak perhatikan. Kalau sengaja tanpa ada mundur syar'i mengganggu walaupun 1 hari, gerah ya orang. Sebagai musafir juga tidak, juga mundur syar'i yang lain juga tidak, sengaja meninggalkan puasa Ramadan termasuk dosa. Dosa besar atau kecil? Dosa besar. Dosa besar. Seandainya meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada udzur syar'i, taibasan dikadani, setahun berdeket itu belum cukup. Itu menunjukkan betapa besarnya dosa dan betapa dahsyatnya siksa besok di akhirat. Naudzubillah ini mulanya tak suwun, ya para siswa semuanya. 1, 2 mungkin ada yang sengaja meninggalkan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian dan sekali-kali lagi untuk meninggalkannya selama kita masih hidup. Allahumma, kecuali kalau ada mundur. Itu nggih. Mundur yang digunakan pada kadama. Tadi ada yang sengaja meninggalkan, ya. Tidak cukup baca istighfar, tapi harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Astaghfirullah, semangat. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah minal khotoya.
nggih? Jadi betul-betul harus bertobat. Astagfirullahaladzim wa atubu. Kita bantu bersama-sama. Yang sengaja dengan puasa, kita bantu bersama-sama. Kita sendiri juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Karena tobat itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya. Dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina ya'lamu atakan. Ya ayyuhalladzina ya'lamu atakan amanu kaum sepodo iman subhaladina. Tubuh pada tobato sopo sira kabeh. Tobato ilallahi maring Gusti taubatan nasuha, dan tobat nasuha. Tobat atas dosa-dosa yang selama ini kita lakukan, terlebih meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Ingin segera bertobat untuk kemudian segera dikandani dan tidak akan diulangi lagi selama hayat masih dikandung badan. Wonten sing ngendikan nggih. Pirengke nggih? Tak suwun nggih. Yang sudah ya sudah. Untuk yang akan datang, bagaimanapun sibuknya kalian di tengah masyarakat, sibuk bekerja atau kalian sebagai karyawan tadi mana, tolong junjung tinggi perintah Allah berupa puasa Ramadan atau sholat 5 waktu. Itu nggih. Jangan sampai terpengaruh lingkungan, jangan terpengaruh oleh kesibukan kita bekerja di sawah dan sebagainya. Tolong perintah kewajiban puasa tetap dijunjung tinggi, tetap dijunjung tinggi, tetap kita laksanakan dan penuh keimanan agar kita betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah terlanjur, yang sudah sekarang harus betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera dikandani dan tidak diulangi lagi kapanpun, dimanapun selama kita masih hidup di dunia ini. Apalagi kita sebagai hamba Allah yang beriman, ini suatu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nyata nggih? Siap semuanya? Nggih. Ojo pisah-pisah meneh ninggal ti poso Ramadan. Sebab poso kita teringat nggih betapa lesu letihnya para fuqara masakin, dan dengan hikmahnya kita puasa itu sebagai tameng dari api neraka, karena kita tidak kuat panasnya api neraka. Panasnya berapa? 70 kali api dunia. Berapa? Itu baru neraka jahanam, belum neraka yang lain. Ingin tahu gambaran panasnya api neraka? Coba kamu masak atau goreng apa? Goreng tempe, ya? Atau goreng tahu. Setelah umap, coba kamu bolak-balik dengan jari jemarimu. Kamu kuat tidak? Ayo terserah. Kalau kuat, maju yang pulang kuat. Kira-kira kita kuat nggak? Bolak-balik gorengan yang sudah umap dengan jari jemari, dengan tapak tangan kita kuat tidak? Tentu akan melepuh, tidak kuat. Itu masih sejuk, ya, masih sejuk kalau dibandingkan dengan panasnya api neraka. Ingin tahu anak-anak gambaran api neraka? Oke, coba. Indonesia ini, Mas. Mas, gambaran panasnya api geni neraka. Panasnya api neraka, nggih.
seandainya ahli neraka itu diistirahatkan, tapi diistirahatkannya tetap dalam kubangan api dunia, maka dia pun bisa tidur nyenyak. Itu gambarannya. Jadi apabila ahli neraka diistirahatkan umpama, tapi diistirahatkannya tetap di dalam kubangan api dunia, maka masih bisa tidur nyenyak. Itu menunjukkan betapa sejuknya api dunia. Apa? Betapa sejuknya api dunia kalau dibandingkan dengan api neraka. Tahu nggak? Monggo, lani ojo pisahan, tinggal meneh poso Ramadan, sholatnya ojo ditinggal, nggih? Bukti karo wong sing tenang, nggih? Ojo pisahan wani karo wong tuwa. Nek wani karo wong, pintu surga tertutup buat kita. Naudzubillah ini. Allah sing sampun puasa Ramadan tetap kita junjung tinggi. Yang kemarin merasa sengaja meninggalkan segala pertemuan Ramadan segera dikadani untuk kemudian kita nazar dengan kuat nejo sing mantap untuk tidak meninggalkan selama hidup kita. Itu nggih. Mugi kita sudah pikantuk ridho lan barokah Allah Subhanahu wa taala lan pikantuk ampunanipun. Allahumma amin. Allahumma amin. Jadi nggih. Para siswa semuanya yang berbahagia rahimakumullah, semoga puasa kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Juga ibadah-ibadah kita semuanya yang kita lakukan yang penuh keimanan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Perlu kita ketahui anak-anakku, sebagaimana telah disabdakan Nabi Agung Muhammad SAW. Mari kita baca bersama biar mendapat barokahnya. Ayo, duduk semanis, duduk. Ojo jekan. Ayo, isuran jekan. Nah, matur nuwun. Tegasi api nggih. Kita baca bersama. Tutupan aja. Kita bersama. Kita baca. Kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Ini panggilan Kanjeng Nabi nggih. Walis-shaimi, ayo. Farhatani. Farhatun mindal iftar. Wa farhatun mindal liqa'i rabbih yaumal qiyamah. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walis-shaimi farhatani. Farhatun mindal iftar. Wa farhatun mindal liqa'i rabbih yaumal qiyamah. Au kama qala. Bagi seseorang yang puasa mendapatkan dua kebahagiaan. Mendapat berapa kebahagiaan? Bagi siapa? Orang yang berpuasa. Pertama, farhatun inda iftar, yaitu pertama ketika berbuka, yakni ketika menikmati Idul Fitri, kita berhari raya. Bahagia tidak? Sudah cukup puasa Ramadan, kemudian kita berbuka, yakni berhari raya. Bahagia tidak? Senangnya luar biasa. Tentu itu bagi yang mereka betul-betul menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang tidak semangat, apalagi sering meninggalkan puasanya, tentu kurang nikmat, kurang bahagia. Tapi kalau betul-betul menjunjung tinggi perintah Allah, kita sana puasa sebulan suntuk dan penuh keimanan dengan penuh keikhlasan, insya Allah bahagia luar biasa. Apalagi besok kalau ketemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa farhatun inda liqa'i rabbih yaumal qiyamah. Yang kedua akan mendapatkan suatu kebahagiaan ketika besok bertemu pada Allah Subhanahu wa ta'ala yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sehingga kita semuanya selama hidup di dunia beribadah mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala,
tanpa kita melihat Allah, tapi besok kita di akhirat kelak, terutama setelah orang-orang mukmin muslim berada di surga, akan bisa bertemu Allah, melihat langsung kepada Allah, melihat nur jamalillah, sebagaimana jelasnya dalam jelasnya kaya dene ahli bumi weruh bulan purnomo oleh bersani marang Gusti Allah. Bukan berarti Allah di surga, tidak, karena surga itu adalah tempat. Allah tidak butuh tempat, sebab Allah mukhalafatuhu lil hawa isi. Allah berbeda dengan barang baru, Allah berbeda dengan makhluk-makhluknya. Kalau makhluk butuh tempat, Allah tidak butuh tempat. Paham? Tapi hanya saja besok di akhirat, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, kebahagiaan bagi orang yang puasa agar bisa bertemu dengan Tuhannya, bisa melihat kepada Allah ketika ahli surga sudah berada di surga. Allahumma, semoga kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat nur jamalillah. Allahumma, Allahumma. Senang gak bertemu dengan kekasih kita? Senang tidak? Siapa kekasih kita yang sejati? Allah Subhanahu. Kekasih kita yang sejati siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cinta pada sesamanya itu hanya sesaat. Paham deh? Kalau mati ya sudah, lebar. Tapi yang kekasih sejati yang patut kita tanamkan di sanubari kita, tepati menghujam begitu kuat, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita harus senantiasa menjunjung tinggi perintah Allah, jauhi larangannya, yang penuh pengabdian, penuh keikhlasan, penuh harap akan ridho dan barokahnya. Allahumma amin. Para siswa semuanya yang saya hormati, sehingga dengan demikian kita besok akan diberi hubungan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat pada kekasih kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ingin tahu anak-anak bahwa nikmatnya para ahli surga bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih nikmat-nikmat yang ada di surga seluruhnya. Berarti sungsum tulang-tulang para ahli surga itu merasa cenceng betapa nikmatnya yang luar biasa, lezatnya yang luar biasa, bisa melihat nur jamalillah, melihat langsung pada Allah Subhanahu wa taala, hijab diangkat oleh Allah. Nikmatnya minuman, berbagai macam minuman, berbagai macam buah-buahan, nikmatnya duduk berdampingan dengan bidadari yang cantiknya luar biasa, terkalahkan semuanya. Ketika para ahli surga bisa melihat langsung nur jamalillah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan itulah nikmat yang paling terbesar, nikmat yang paling terbesar bagi ahli surga, yaitu bisa diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hijab diangkat oleh Allah sehingga bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma, semoga kita semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah, termasuk ahli surganya Allah. Allahumma, kami berhubungan masuk surga. Allahumma amin. Mari kita baca sholawat deh. Sholawat apa ini? Mari sholawat. Allahumma sholli. Sejak bulan. Ayo sholawatnya. Muhammad Sholih bin Bushra. Ayo 1, 2, 3. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashiruna biha wa alana wa awlatana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hadza ila yaumil akhir. Bersama
juga untuk guru-guru kita. Ayo, 1, 2, 3. Mendoakan mereka. Ayo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa alana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hadza ila yaumil akhirah. Ini juga mendoakan guru-guru kita, untuk gereja sebagai asuh bakti kita, sehingga menjaga keberkahan, kemanfaatan ilmu kita. Allahumma. Sekali lagi, ayo semangat. Sing durung ngapal wis bae muni sing seru, Maca selawat, salah rapopo, salah rapopo. Jadi salah dibanding maca selawat rapopo. Tapi maca Quran harus disiplin tajwid dan makhraj hurufnya. Ayo, 1, 2, 3, semangat. Allahumma sholli. Ulangi semangat. 1, 2, 3, semangat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa alana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Tabah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa alana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma. Itu juga di antaranya di dalamnya ada masuk mendoakan untuk guru-guru kita, para pengajar kita. Allahumma. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, kita sekarang sudah berhari raya, Alhamdulillah, betul-betul semoga kita kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Allahumma. Bukannya orang yang berhari raya itu orang yang berpakaian baru, pakaiannya nyari-nyari kabeh pas hari raya, Bukan. Itu masih pakaian Bapak itu bukan? Ya, yakin kalau itu pasti gitu. Yakin kalau ya panjenengan itu betul. Ada suatu makalah menyebutkan laisamik liman labisa jadi. Bukannya orang yang berhari raya adalah orang yang pakaiannya baru. Walakin nalhid liman ta'atuhu tazid. Tetapi yang dikatakan berhari raya adalah orang yang taatnya bertambah. Taatnya pada Allah dan Rasul. Anak-anak harus bertambah. Itu tambah taatnya kepada Allah, tambah taatnya pada Rasulnya, tambah taatnya pada bapak ibu guru yang telah mengajarkan ilmu kepada kalian semuanya. Kalau kemarin kurang taat, kurang patuh pada bapak ibu gurumu, sekarang setelah digembleng 1 bulan harus patuh tunduk mituhu karo bapak ibu gurumu. Siap semuanya? Siap. Terlebih kalian
laksanakan sholat 5 waktunya, laksanakan dan sebagainya, memenuhi syarat rukunnya, juga tambah taatnya kepada kedua orang tuamu. Kalau kemarin kamu berani membantah pada bapak ibumu, dan sekali untuk kemudian diulangi. Dosa atin apa dosa alit? Wani bapak ibu. Dosa atin apa dosa alit? Dosa besar atau dosa kecil? Besar. Berani dengan kedua orang tua termasuk dosa yang besar. Bahkan seandainya seseorang taat pada Allah luar biasa, anak-anak. Bagaimana? Seandainya seseorang taat kepada Allah luar biasa, tapi berani dengan kedua orang tua, maka dia diharapkan masuk surga Allah. Alhamdulillah. Maka kalau yang merasa berani dengan kedua orang tuamu, segera minta maaf. Minta maaf tidak sebatas menanti bulan Syawal, tidak, kapanpun dan dimanapun. Kalau kalian merasa berbuat salah, segera minta maaf kepada orang tuamu. Saya ojo pisan-pisan wani bantah wong tuamu, nglarake penggalihe wong tuamu. Itu siap semuanya? Termasuk kedua orang tuamu adalah orang yang membimbing ilmu pada kalian. Siapa itu? Para bapak, ibu, guru. Ini juga termasuk orang tuamu. Sebab orang tuamu itu ada 3. 1, kedua orang tua yang telah melahirkan kita. Kedua orang tua yang telah melahirkan kita. Kemudian orang tua yang kita ambil anaknya sebagai istri kita atau suami kita. Kemudian orang tua yang telah mendidik ilmu kepada kita. Itulah orang tua kita. Semuanya harus wajib kita hormati, kita muliakan, terlebih pada bapak ibu gurumu, biar kalian mendapatkan keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan ilmu. Allahumma. Tadi sudah dimulai Pak Wahid, yang belum menyempatkan sowan bapak ibu guru agar sowan. Kon sowan dereng, kon sowan sedaya. Sampun? Sing dereng ingkang nyempatke, men tambah berkah, men entuk barokah dungane. Allahumma. Ingat-ingat ya, kalian disampaikan semangat Tuhan kepada Allah, semangat menimba ilmu, juga semangat cinta akan ilmu yang kalian pelajari. Lebih wong tua sintenan, tambah semangat lebih kita wong tua. Maka dari itu kalian tanamkan semangat. Pertama, semangat bakti pada Allah dan Rasulnya, semangat berbakti dengan kedua orang tuamu, semangat berbakti dengan bapak ibu guru yang telah mengajarkan ilmu. Insya Allah dengan demikian, yang demikian itu akan mengantarkan kalian semuanya ke depan pintu gerbang kemuliaan, kebahagiaan, keberjaan fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma. Para siswa semuanya yang saya hormati, maka saya pesan kepada kalian, kun aliman wala takun jahilan. Mari bersama. Kun aliman, ayo. Kun aliman, ayo. Wala takun jahilan. Ini suatu makalah. Mari. Kun aliman wala takun jahilan. Kun ono sapa sira iku ngaliman, dadi wong alim, wala takun, dan ojo ono sapa sira, ojo ono iku jahilan, wong kang bodoh. Pinter tadi, tapi tadi wong alim apa bodoh? Allahumma. Coba kalian lihat, coba mas, kamu lihat di lingkungan masyarakat kita,
nasib orang yang alim dan nasib orang yang bodoh. Ya, yang sewu tapi biasanya kalau yang di belakang tukang asa-asa, wong alim apa wong bodoh? Gak mungkin seorang alim, ulama atau profesor doktor kuasa sakti, tidak mungkin. Tentu yang profesor doktor alim ulama, ya lenggah tengajeng di tamufik kan itu ya. Itulah derajat di dunia saja dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bagi orang mukmin muslim di dunia akhirat kelak. Allahumma. Maka saya pesan agar ilmu kalian tambah manfaatnya, tambah berkahnya, ya, tambah masalahnya, takdimlah dengan sepenuh hati dengan bapak ibu gurumu, ya kan, ya? Dan takdim memuliakan dengan sepenuh hati kepada orang tuamu agar kamu hidupnya mulia. Allahumma. Ojo pisan-pisan kalian mengharapkan kemuliaan hidup nanti di kemudian hari, manakala berani dengan kedua orang tuamu. Paham ini ya? Resep ya? Nek keping dadi wong mulya bukti masa depanmu, jadikanlah ayah ibumu sebagai seorang raja atau ratu. Mulyake, kodini jenang mulyake rojo, kodini mulyake ratu terhadap kedua orang tuamu. Insya Allah kamu di kemudian hari menjadi orang yang mulia dan terhormat. Allahumma. Ngeten nggih. Aja bisa-bisa nyepeleke wani karo bapak ibumu. Naudzubillah ini yang merasa berani segera bertobat. Setiap saat mengatur kalau bapak ibu nyandong barokah ini karo bapak ibumu. Ngeten nggih. Insyaallah ibumu akan penuh keberkahan. Allahumma. Begitu juga dengan bapak ibu dulu nyandong barokah ini, moga kebuang tambah masalah berkah ilmu ini. Allahumma. Para siswa semuanya yang saya hormati, kalian perlu pahami ya, bersilaturahim itu tidak sebatas membalas saling kunjung mengunjung. Silaturahim itu pada hakikatnya tidak sebatas hanya saling kunjung mengunjung. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, laisal wasilu bil mukafi walakinal wasila idza alladhi idza qatamat rahimuhu wa salaha. Laisal wasilu bil mukafi, bukankah yang dikatakan orang yang nyambung silaturahim itu mereka saling berkunjung untuk silaturahim, ya, saling membalas silaturahim. Walakinnal wasila alladzi idza qatamat rahimuhu wa salaha. Tetapi yang dikatakan nyambung persaudaraan, ya, nyambung silaturahim, yaitu apabila putus hubungan silaturahimnya, dia mau menyambungnya, mau bersilaturahim. Maksudnya apa? Apabila kamu punya saudara, putus hubungan persaudaraanmu, segera disambung. Jangan sampai putus, jangan sampai harus segera disambung untuk dikunjungi. Setidaknya kirim salam atau mungkin kirim hadiah atau silaturahim langsung ke tempat rumahnya. Jangan sampai di antara kita ada famili yang terputus. Kenapa? Akan mendapatkan suatu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Coba dengarkan adik-adik, ada suatu kisah. Sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Ada suatu kisah, ada seseorang yang berteman begitu mukhalif, sudah lama tidak bertemu. Ya, sudah lama tidak begitu kangen sekali. Dia tanya teman-teman sejawatnya yang lain, ternyata dia sudah meninggal dunia.
Kemudian mendapat pesan dari seorang ulama karena dia ingin tahu nasibnya di alam barzakh sama. Kemudian dia diwajar oleh seorang ulama agar dia tawaf, kemudian kau panggil namanya di sumur Zam-Zam. Kalau ada sautan berarti dia ahli surga Allah. Ternyata setelah dilakukannya tidak ada jawaban. Apa? Tidak ada jawaban dari sumur Zam-Zam. Akhirnya dipesan oleh sang gurunya, coba kau panggil di sumur Barhut di zaman. Setelah beberapa hari dia ada perjalanan ke zaman, dia panggil di sumur Barhut, ternyata ada jawabannya. Apa? Setelah dipanggil, ya fulan bin fulan. Kalau bahasa kita mungkin, ya Paimin bin Yantoh. Ternyata ada jawaban dari sumur Barhut. Loh, kamu kok di sini? Apa sebabnya? Berarti di ahli neraka, mendapatkan siksaan dari Allah. Oh, karena saya punya saudara yang sudah putus hubungan silaturahim, padahal masih hubungan dekat yang famili kerabat. Dia belum sempat untuk silaturahim, tapi keburu saudaranya sudah meninggal dunia. Naudzubillahimin. Maka kalau punya saudara, itulah yang utama untuk kita sambung. Kita sambut, jangan sampai putus hubungan famili kita, jangan sampai putus hubungan kerabat kita. Paham ge? Untuk kalian sekarang dan yang akan datang. Paham ge? Tolong sambung saudaramu, kakak adikmu, adik palikmu, jangan sampai terputus. Insya Allah dengan demikian akan menjadi suatu keluarga yang penuh barokah, mendapat ampunan dari Allah, mendapat barokah dari Allah, insya Allah akan mengantarkan ke depan pintu gerbang surga Allah. Allahumma. Tapi manakala kalau putus sengaja tidak mau menyambung, maka mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahimin. Karena Nabi sudah pernah bersabda, ayatul jannata qatimun ay qatiruhimin atau kama qala Rasulullah. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali hubungan silaturahim. Paham ya? Hendaknya kalian menjunjung tinggi apa yang sudah saya sampaikan dari sabda Nabi Muhammad SAW untuk saling silaturahim, terutama dengan famili kita dan terhadap kerabat kita, mereka yang masih ada hubungan darah dengan kita. Kita sambung, jangan sampai putus. Kalau mau menyambung, itulah hakikatnya kita bersilaturahim. Allahumma. Ya, kita tutup. Mari baca sholawat ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'an syahri wa tarati atfatayati rotal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Ayo semua. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'an syahri wa tarati atfatayati rotal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Sekali lagi cuma ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'an syahri wa tarati atfatayati rotal alami ya uhailal judi wal karami
Subhanul yaum. Mari, subhanul yaum. Rijalul ghad. Subhanul yaum. Rijalul ghad. Pemuda masa sekarang sebagai calon penerima estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Maka tolonglah semangat belajar dan penuh kelutan kesabaran. Semoga kalian sukses. Tidak cukup menimba ilmu di sini, tapi teruskan di pondok pesantren, juga nyambi sekolah, nyambi kuliah. Allahumma. Tidak cukup di madrasah ini, tapi teruskan di pondok pesantren sambil sekolah, sambil nyambi juga kuliah. Allahumma. Semoga kalian patut menjadi generasi penerus bangsa ini. Allahumma. Teruskan selanjutnya, mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, terutama sebagai calon semangat anak-anak, para sifat semuanya yang menyambut silaturahim, juga dalam menimba ilmu di madrasah yang kita cintai. Semoga madrasah ini menjadi suatu madrasah yang diberkahi oleh Allah, dirahmati Allah, dicurahkan berbagai barokah dari langit, bukakan pintu barokah dari bumi dan kanan kiri. Semoga madrasah betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan masa bagi umat lingkungannya. Allahumma amin. Lagi? Semangat ya? Terima banget. Kaki panjang sedoyo. Pertama semangat menimba ilmu, semangat berbakti dengan Allah dan Rasulnya, semangat berbakti dengan kedua orang tuamu, semangat berbakti dengan ayah ibumu, dan semangat untuk mengamalkan ilmu dan semangat mengamalkan ilmu, sehingga betul-betul puasa yang kita lakukan akan mendapat tokat bagi kita semuanya. Allahumma lillahi barakah wa lillahi munabisil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa rabbil tabaraka wa ta'ala wa sahbihi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lana wa liwalidayna wal muslimina wal muslimat al ahya'i وسعادة ولا تدعنا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ولي يا هنا ويا كل شيء من وحده لا إله إلا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال ما بارك يا الله ما بارك يا الله ما بارك وهذه المدرسة يا لها ولحولها يا لها ولحولها يا لها ولحولها اللهم بارك يا الله ما بارك يا الله ما بارك وهذه المدرسة يا لها ولحولها يا لها ولحولها اللهم بارك يا الله ما بارك يا الله ما بارك يا الله هذه المدرسة يا لها ولحولها يا لها ولحولها يا لها ولحولها برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك